Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurma Yulianti, NPM 2012 10107, Program Studi Pendidikan Agama Islam kelas 2A semester 2. Saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Fase dan Tugas Perkembangan Masa Dewasa dan Tua. Tugas ini diajukan untuk memenuhi dan melengkapi tugas pada mata kuliah Psikologi Pendidikan dengan dosen pengampu Ibu Rodotul Jannah. A. Pengertian dewasa. Menurut Freud Bischoff tahun 1976, seseorang dikatakan dewasa apabila orang itu bertanggung jawab terhadap pekerjaan sehari-hari dan cinta yang telah diikrarkan khususnya kepada pasangan pernikahan. B. Masa dewasa sebagai masa transisi. 1. Transisi fisik. Dari pertumbuhan fisik menurut Santrok tahun 1999 diketahui bahwa masa dewasa sedang mengalami peralihan dari masa remaja untuk memasuki masa tua. Pada masa ini, seorang individu tidak lagi disebut sebagai masa tanggung atau akil balik, tetapi sudah tergolong sebagai seorang pribadi yang benar-benar dewasa atau maturity. Ia tidak lagi diperlakukan sebagai seorang anak atau remaja, tetapi sebagaimana layaknya seperti orang dewasa lainnya. Penampilan fisiknya benar-benar matang, sehingga siap melakukan tugas-tugas seperti orang dewasa lainnya. Misalnya bekerja, menikah, dan mempunyai anak. Ia dapat bertindak secara bertanggung jawab untuk dirinya ataupun orang lain, termasuk keluarganya. Segala tindakannya sudah dapat dikenakan aturan-aturan hukum yang berlaku. Artinya, bila terjadi pelanggaran, akibat dari tindakannya akan memperoleh sanksi hukum atau misalnya denda, dikenakan hukum pidana atau perdata. Masa ini ditandai pula dengan adanya perubahan fisik, misalnya tumbuh bulu-bulu halus, perubahan suara, menstruasi, dan kemampuan reproduksi. 2. Transisi intelektual. Menurut anggapan Piaget dalam Grant tahun 1992, Miller tahun 1993, Santrok tahun 1999, Papalia Old et Wildmark tahun 1998, kapasitas kognitif dewasa muda tergolong masa operasional formal, bahkan kadang-kadang mencapai masa post-operasi formal atau Turner and Helms tahun 1995. Taraf ini menyebabkan dewasa muda mampu memecahkan masalah yang kompleks dengan kapasitas berpikir abstrak, logis, dan rasional. Dari sisi intelektual, sebagian besar dari mereka telah lulus dari SMU dan masuk ke perguruan tinggi atau universitas atau akademi. Kemudian, setelah lulus tingkat universitas, mereka mengembangkan karir untuk meraih puncak prestasi dalam pekerjaannya. Namun demikian, dengan perubahan zaman yang makin maju, banyak di antara mereka yang bekerja sambil melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi. Misalnya, pasca sarjana. Hal ini mereka lakukan sesuai tuntutan dan kemauan perkembangan zaman yang ditandai dengan masalah-masalah yang makin kompleks dalam pekerjaan di lingkungan sosialnya. 3. Transisi peran sosial. Pada masa ini, mereka akan menindaklanjuti hubungan dengan pacarnya atau dating untuk segera menikah agar dapat membentuk dan memelihara kehidupan rumah tangga, yakni terpisah dari kedua orang tuanya. Dalam kehidupan rumah tangga yang baru inilah, masing-masing pihak baik laki-laki maupun wanita dewasa memiliki peran ganda, yakni sebagai individu yang bekerja di lembaga pekerjaan ataupun sebagai ayah atau ibu bagi anak-anaknya. Seorang laki-laki sebagai kepala rumah tangga, sedangkan seorang wanita sebagai ibu rumah tangga.
tanpa meninggalkan tugas karir tempat mereka bekerja. Namun demikian, tak sedikit seorang wanita mau meninggalkan karirnya untuk menekuni tugas-tugas kehidupan sebagai ibu rumah tangga atau domestic tasks agar dapat mengurus dan mendidik anak-anaknya dengan baik. Sebagai anggota masyarakat, mereka pun terlibat dalam aktivitas-aktivitas sosial, misalnya dalam kegiatan pendidikan, kesejahteraan keluarga atau PKK, dan pengurus RT atau RW. C. Peristiwa kehidupan pada masa dewasa dan tua. 1. Dewasa awal atau Young Adulthood. Erikson atau dalam Mons Corner dan Haditono tahun 2001 mengatakan bahwa seseorang yang digolongkan dalam usia dewasa awal berada dalam tahap hubungan hangat, dekat, dan komunikatif dengan atau tidak melibatkan kontak seksual. Bila gagal dalam bentuk keintiman, maka ia akan mengalami apa yang disebut isolasi atau merasa tersisihkan dari orang lain, kesepian, menyalahkan diri karena berbeda dengan orang lain. Hurlock tahun 1990 mengatakan bahwa dewasa awal dimulai pada umur 18 tahun sampai kira-kira umur 40 tahun. Saat perubahan-perubahan fisik dan psikologis yang menyertai berkurangnya kemampuan reproduktif. Namun, secara umum, mereka yang tergolong dewasa muda ialah mereka yang berusia 20-40 tahun. 2. Dewasa tengah atau dewasa media atau middle adulthood. Banyak pendapat yang variatif sehubungan dengan bilangan usia dewasa tengah. Hurlock tahun 1992 membatasi usia dewasa tengah adalah sekitar 40-60 tahun. Ia membagi dua fase, yaitu usia tengah baya dini atau umur 40-50 tahun dan usia tengah baya lanjut yakni tahun 50-60 tahun. Mappieri tahun 1982 sepakat dengan batasan usia tersebut. Gunarsa atau 1988 menduga bahwa usia tengah baya berlangsung lebih cepat 5 tahun dari perkiraan orang. Menurutnya, usia tengah baya adalah pada umur 35-60 tahun. Sementara Jim and Sally tahun 1987 membatasi bahwa usia tengah baya adalah antara 33 sampai 70 tahun. Akan tetapi, sekalipun terdapat beberapa perbedaan, yang jelas para ahli umumnya sepakat bahwa dewasa tengah berlangsung dari sekitar usia 40 sampai 45 sampai sekitar usia 65 tahun. 3. Dewasa akhir atau final adulthood. Memasuki lanjut usia merupakan periode akhir dalam rentang kehidupan manusia di dunia ini. Banyak hal penting yang perlu diperhatikan guna mempersiapkan memasuki masa lanjut usia dengan sebaik-baiknya. Kisaran usia yang ada pada periode ini adalah 60 tahun ke atas. Ada beberapa orang yang sudah menginjak usia 60, tetapi tidak menempatkan gejala-gejala penuaan fisik maupun mental. Oleh karena itu, usia 65 dianggap sebagai batas awal periode usia lanjut pada orang yang memiliki kondisi hidup yang baik. D. Penyesuaian terhadap peristiwa kehidupan. 1. Penyesuaian terhadap perkembangan fisik. Pertama, kesehatan badan. Awal masa dewasa ditandai dengan memuncaknya kemampuan dan kesehatan fisik, mulai dari sekitar usia 18 hingga 25 tahun. Individu memiliki kekuatan yang terbesar, gerak-gerak refleks mereka sangat cepat. Lebih dari itu, kemampuan reproduktif mereka berada di tingkat yang paling tinggi. Meskipun pada awal masa dewasa kondisi kesehatan fisik mencapai puncaknya, namun selama periode ini penurunan keadaan fisik juga terjadi.
Sejak usia sekitar 25 tahun, perubahan-perubahan fisik mulai terlihat. Perubahan-perubahan ini sebagian besar lebih bersifat kuantitatif daripada kualitatif. Secara berangsur-angsur, kekuatan fisik mengalami kemunduran sehingga lebih mudah terserang penyakit. Bagi wanita, perubahan biologis yang utama terjadi selama masa pertengahan dewasa adalah perubahan dalam hal kemampuan reproduktif, yakni mulai mengalami menopause atau berhentinya menstruasi dan hilangnya kesuburan. Bagi laki-laki tetap subur dan mampu menjadi ayah anak-anak sampai memasuki usia tua. Hanya beberapa kemunduran fisik juga terjadi secara berangsur-angsur, seperti berkurangnya reproduksi air mani dan frekuensi organisme yang cenderung merosot. Penelitian Daniel Levinson menemukan bahwa salah satu perubahan penting yang terjadi pada masa dewasa pada masa awal ini adalah menurunnya kekuatan fisik dan psikologis. Pada akhir usia 30-an dan awal 40-an, umumnya pria menyadari bahwa dirinya sudah tidak lagi di puncak kemudaannya. Sensori. Pada masa dewasa tengah, perubahan-perubahan dalam penglihatan dan pendengaran merupakan dua perubahan fisik yang paling menonjol. Pada usia antara 40 dan 59 tahun, daya akomodasi mata mengalami penurunan paling tajam. Karena itu, banyak orang pada usia setengah baya mengalami kesulitan dalam melihat objek-objek yang dekat, atau Klein and Schieber tahun 1985. Sementara itu, pendengaran juga mengalami penurunan pada usia sekitar 40 tahun. Penurunan dalam hal pendengaran ini lebih terlihat pada sensitivitas terhadap nada tinggi. Dalam hal penurunan sensitivitas terhadap nada tinggi ini terdapat perbedaan jenis kelamin, yakni laki-laki biasanya kehilangan sensitivitasnya terhadap nada tinggi lebih awal dibandingkan perempuan. Selanjutnya, pendengaran juga mengalami penurunan pada usia sekitar 40 tahun. Penurunan dalam hal pendengaran ini lebih terlihat pada sensitivitas. Terdapat perbedaan jenis kelamin, yakni laki-laki biasanya kehilangan sensitivitasnya terhadap nada tinggi lebih awal dibandingkan perempuan. Perbedaan jenis kelamin ini mungkin lebih disebabkan oleh pengaruh pengalaman laki-laki terhadap suara gaduh dalam pekerjaan sehari-hari. Selanjutnya, pada masa dewasa akhir, perubahan-perubahan sensori fisik melibatkan indera penglihatan, indera pendengaran, indera perasa, indera pencium, dan indera peraba. Perubahan dalam indera penglihatan pada masa dewasa akhir misalnya tampak pada berkurangnya ketajaman penglihatan dan melambatnya adaptasi terhadap perubahan cahaya. Biji mata menyusut dan lensanya menjadi kurang jernih, sehingga jumlah cahaya yang diperoleh retina berkurang. Retina orang tua usia 65 tahun hanya mampu menerima jumlah cahaya sepertiga dari jumlah cahaya yang diperolehnya pada usia 20 tahun. Otak. Mulai masa dewasa awal, sel-sel otak juga berangsur-angsur berkurang, khususnya bagi orang-orang yang tetap aktif, membantu mengganti sel-sel yang hilang. Hal ini membantu menjelaskan pendapat umum bahwa orang dewasa yang tetap aktif baik secara fisik, seksual, maupun secara mental menyimpan lebih banyak kapasitas mereka untuk melakukan aktivitas-aktivitas demikian pada tahun-tahun selanjutnya. Pada usia tua, sejumlah neuron, unit-unit sel dasar dari sistem saraf menghilang. Menurut hasil sejumlah penelitian, kehilangan neuron itu diperkirakan mencapai 50% selama tahun-tahun masa dewasa. Tetapi penelitian lain memperkirakan bahwa kehilangan itu lebih sedikit. 2. Penyesuaian terhadap perkembangan agama. Penyesuaian terhadap perkembangan agama pada masa dewasa antara lain memiliki ciri sebagai berikut. Menerima kebenaran agama,
berdasarkan pertimbangan pemikiran yang matang, bukan sekedar ikut-ikutan. Cenderung bersifat realitas, sehingga norma-norma agama lebih banyak diaplikasikan dalam sikap dan tingkah laku. Bersikap positif terhadap ajaran dan norma-norma agama dan berusaha untuk mempelajari dan memperdalam pemahaman keagamaan. Tingkat ketaatan beragama didasarkan atas pertimbangan dan pertanggungjawab diri, hingga sikap keberagaman merupakan realisasi dari sikap hidup. Bersikap lebih terbuka dan wawasan yang lebih luas. Bersikap lebih kritis terhadap materi ajaran agama, sehingga kemantapan beragama selain didasarkan atas pertimbangan pikiran, juga didasarkan atas pertimbangan hati nurani. Sikap beragama cenderung mengarah kepada tipe-tipe kepribadian masing-masing, sehingga terlihat adanya pengaruh kepribadian dalam menerima, memahami, serta melaksanakan ajaran agama yang diyakininya. Terlihat adanya hubungan antara sikap keberagaman dengan kehidupan sosial, sehingga perhatian terhadap kepentingan organisasi sosial keagamaan sudah berkembang. 3. Penyesuaian terhadap perkembangan emosi. Perkembangan emosional yang terjadi pada masa dewasa dan tua yaitu sebagai berikut. Memulai masa dewasa muda dengan optimisme dan pengharapan, kemudian berangsur-angsur mengatur hidupnya kembali dalam pergumulan antara harapan kenyataan, idealisme, pengalaman. Goncangan emosional mudah timbul karena frustasi dan kekecewaan dalam penyesuaian diri dalam pekerjaan, pernikahan, dan kondisi tidak menikah, bermasyarakat. Dewasa muda yang stabil secara emosi adalah yang tidak membawa masalah emosional yang belum terselesaikan dalam masa sebelumnya. Kedewasaan emosi dibangun melalui evaluasi terhadap diri, gaya hidup, dan pengalamannya untuk meningkatkan kualitas hidupnya atau keberhasilan dan kebermaknaan. 4. Penyesuaian terhadap perkembangan cinta. Selama tahap perkembangan keintiman ini, nilai-nilai cinta muncul. Cinta mengacu pada perilaku manusia yang sangat luas dan kompleks. Menurut Centrox tahun 1995, cinta dapat diklasifikasikan menjadi 4 bentuk cinta, yaitu altruisme atau perhatian terhadap kesejahteraan orang lain tanpa memperhatikan diri sendiri, persahabatan, cinta yang romantis atau bergairah, cinta yang penuh perasaan atau persahabatan. Meskipun cinta sudah tampak dalam tahap-tahap sebelumnya, atau seperti cinta bayi pada ibunya dan cinta birahi pada remaja, namun perkembangan cinta dan keintiman sejati baru muncul setelah seseorang memasuki masa dewasa. Masa dewasa ini perasaan cinta lebih dari sekitar gairah atau romantisme, melainkan suatu afeksi atau cinta yang penuh perasaan dan kasih sayang. 5. Penyesuaian terhadap perkembangan seksual. Anak laki-laki menjadi lelaki setelah aktivitas testis terbentuk pada masa pubertas. Secara normal berlanjut sepanjang sisa umur dengan hanya sedikit pelemahan pada tahun-tahun mendatang. Pada usia tua ada sedikit pengurangan sperma dan androgen. Hal ini dikaitkan dengan beberapa perubahan degenerasi di dalam testis, tetapi tidak ada penurunan testikel yang tiba-tiba dibandingkan dengan daya klimaks wanita. B. Anak perempuan menjadi wanita. Pada tahap terakhir kedewasaan, biasanya setelah menstruasi, tubuh anak perempuan mulai membentuk tubuh wanita. Perubahan yang dialami anak perempuan secara langsung berhubungan dengan sekresi hormon wanita, estrogen dan progesteron. Dia menjadi lebih tinggi, pinggul dan paha lebih berisi, tubuh lebih padat dan berlekuk, buah dada mulai membesar, dan rambut tumbuh di tangan dan kaki. Alat genital eksternal dan internal tubuh dan berkembang. Dinding vagina mulai menebal, sekresi vagina terjadi. Bentuk tubuh wanita tergantung pada dua hal, besar hormon yang dihasilkan dan sensitivitas tubuh dalam mereaksi terhadap hormon-hormon tersebut.
Sekitar umur 45, fungsi ovarium perlahan-lahan semakin berkurang, tingkat estrogen dan progesteron menurun, yang mengakibatkan berhenti menstruasi dan tidak subur, penipisan dinding vagina, dan sangat sering perubahan tulang yang menyebabkan bongkok. Kesimpulan, setelah melewati masa kanak-kanak dan remaja, akhirnya individu memasuki masa dewasa, yakni masa terpanjang setelah masa kanak-kanak dan masa remaja. Masa ini adalah masa di mana seseorang harus melepaskan ketergantungan dari orang tua dan mulai belajar mandiri, karena ia sudah mempunyai peran dan tugas-tugasnya yang baru. Tugas-tugas perkembangan pada masa dewasa ini, jika tidak dioptimalkan dengan baik, akan menjadi bumerang bagi dirinya sendiri di masa yang akan datang. Perkembangan fisik, emosional, agama, cinta, kognitif, dan sosial pada masa ini juga sangat berpengaruh bagi tiap individu. Sebagai seorang individu yang sudah tergolong dewasa, peran dan tanggung jawabnya tentu makin bertambah besar. Ia tak lagi harus bertanggung secara ekonomis, sosiologis, ataupun psikologis pada orang tuanya. Mereka justru merasa tertantang untuk membukukan dirinya sebagai seorang pribadi dewasa yang mandiri. Segala urusan ataupun masalah yang dialami dalam hidupnya sedapat mungkin akan ditangani sendiri tanpa bantuan orang lain, termasuk orang tua. Berbagai pengalaman, baik yang berhasil maupun yang gagal, dalam menghadapi suatu masalah akan dapat dijadikan pelajaran berharga guna membentuk seorang pribadi yang matang, tangguh, dan bertanggung jawab terhadap masa depannya. Mungkin cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Saya atas nama Nurma Yulianti, NPM 2012 10107. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan, dan kepada Allah kami mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.